Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana setelah Xiaoyan membuat pil tingkat 7 untuk Ayang Medusa. Karena sebelumnya Xiaoyan pun telah menanam benih dan dia bertanggung jawab bahwa dia akan membuat pil tingkat 7. Dan akhirnya sekarang Xiaoyan telah membuat pil tingkat 7 untuk Ayang Medusa. Dokter peri kecil bertanya apa yang akan dilakukan Xiaoyan sekarang. Xiaoyan berkata bahwa saat ini mereka akan segera melakukan perjalanan. Dokter peri kecil sedikit terkejut kemudian bertanya kapankah mereka akan berangkat. Xiaoyan merenung sejenak kemudian berkata bahwa mereka akan pergi dalam waktu 3 hari. Singkat cerita, setelah momen menegangkan sekaligus mengharukan yang dialami Xiaoyan, hari keberangkatan mereka pun telah tiba. Xiaoyan berada di satu ruangan bersama dengan yang lain sedang berbincang-bincang. Sebelum kepergiannya menyadari Xiaoyan yang akan pergi, Xiaoli pun merasa sedih. Karena dataran tengah merupakan tempat yang sangat jauh. Terlebih meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan, sangat wajar bagi seorang kakak merasa khawatir dengan keselamatan adiknya. Xiaoli pun bertanya apakah Xiaoyan memang harus benar-benar pergi ke dataran tengah. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa jika terus berada di sini sepertinya kemampuanku akan lambat untuk meningkat menjadi metik immortal tiada tanding. Mengingat banyaknya orang kuat di dataran tengah, maka akan memacu kemampuan Xiaoyan untuk lebih cepat berevolusi. Terlebih di sana mungkin akan menemukan keberadaan dari Hall of Soul dan membalaskan dendam setelah memiliki kekuatan yang cukup. Mendengar hal itu Xiaoli pun tanpa daya mengangguk. Teringat perkataan kakak pertamanya, Xiaoli berkata bahwa Xiaoyan harus terus maju sesuai perkataan kakak pertama. Dengan begitu maka Xiaoyan akan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai ayah mereka yang telah menghilang. Setelah itu Xiaoli bertanya kapankah Xiaoyan akan kembali dari dataran tengah. Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa ia tidak tahu kapan akan kembali dari dataran tengah. Mendengar hal itu Xiaoli pun segera maju selangkah dan memeluk Xiaoyan. Kemudian berkata bahwa ia percaya Xiaoyan akan baik-baik saja. Xiaoli meminta Xiaoyan untuk selalu berhati-hati, karena mereka akan menunggu waktu di mana Xiaoyan telah kembali. Mendengar hal itu mata Xiaoyan memerah dan berkata bahwa ia akan baik-baik saja. Dan mengingat semua perkataan kakak kedua, Xiaoyan juga mengingatkan Xiaoli untuk selalu berhati-hati, terutama dengan permasalahan Xiao Get. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan botol giok di cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada Xiaoli. Xiaoyan berkata bahwa ia akan merepotkan kakak kedua untuk menyerahkan pil tersebut kepada Medusa. Xiaoli agak sedikit terkejut mendengar nama yang diucapkan Xiaoyan. Namun secara alami Xiaoli menyadari bahwa yang Xiaoyan maksud adalah Ratu Medusa. Xiaoyan lanjut meminta Xiaoli mengirimkan orang untuk memberikan pil tersebut kepada Medusa. Xiaoli pun mengangguk kemudian berkata bahwa ia akan secara pribadi memberikannya kepada Medusa. Mengingat hubungan baik antara Xiaoyan dan Ratu Medusa, maka Xiaoli berinisiatif untuk memberikannya secara langsung. Xiaoyan pun merasa sangat senang dengan sikap yang ditampilkan Xiaoli. Kemudian Xiaoyan pun beralih ke Ketua Suqian. Xiaoyan meminta Ketua Suqian untuk membantu Xiaoli bersama Gerbang Pan yang bekerja sama dengan Gerbang Xiao. Mengingat wilayah Black Corner yang kacau tidak menutup kemungkinan akan ada ahli kuat yang mencoba menyerang Gerbang Xiao. Ketua Suqian segera berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik selama ia masih hidup. Xiaoyan tersenyum kemudian menangkupkan tangan berterima kasih kemudian pamit untuk pergi. Bersama dengan itu Tetua Suqian pun berkata mengingat Xinlan yang belum menembus tingkat Do Huang, maka Suqian menyiapkan Griffin untuk membawa mereka. Hingga tak lama Griffin pun tiba. Xiaoli merasa tidak dapat menahan haru ketika melihat Xiaoyan akan meninggalkan Pulau Jawa. Begitulah Xiaoyan, dia juga sedih. Namun mengingat dia harus menjadi metik glory yang tiada tanding, Xiaoyan pun bergegas naik ke atas Griffin diikuti oleh dokter peri kecil Jian dan Xinlan. Akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan Ketua Suqian, Xiaoli dan yang lainnya. Di saat Xiaoyan pergi, Ketua Suqian pun berbalik dan bergumam apa yang akan terjadi jika Xiaoyan bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah. Setelah gumaman tersebut Ketua Suqian tertawa kecil membuat Xiaoli dan tertua lain merasa keheranan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan, dokter peri kecil Jian dan Xinlan pun memulai perjalanan panjang mereka ke dataran tengah. Senyum dan harapan memenuhi wajah Xiaoyan dengan banyak pikiran di dalam kepalanya, terlebih akan adanya banyak manfaat ketika Xiaoyan telah berada di dataran tengah dan bayangan Sun Er pun terlintas di benak Xiaoyan. Perjalanan ke dataran tengah berlanjut dengan mengendarai Griffin dari Tetua Suqian. Di tengah-tengah perjalanannya dokter peri kecil bertanya apakah mereka benar-benar harus mengajak Jian. Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa Tetua Suqian meminta Xiaoyan untuk membawa Jian ke dataran tengah. Ketua Suqian berkata mungkin beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh asli Jian dapat terungkap di dataran tengah.
Tanpa disadari, ternyata Jian mendengar perkataan mereka dan segera berkata bahwa ia saat ini telah berada di kelas Do Huang. Dengan begitu maka si Jian tak akan menjadi beban untuk mereka berdua. Menyadari Jian yang bete, Xiaoyan pun segera mengusap kepala Jian dengan lembut sambil tersenyum kemudian berbalik ke arah Xinlan. Xiaoyan segera meminta Xinlan untuk menunjukkan rute menuju ke dataran tengah. Mendengar hal itu Xinlan pun segera berkata bahwa jika ingin mencapai ke dataran tengah maka mereka harus mencapai satu kota yang disebut Horizon City. Setelah sampai di sana maka mereka akan menggunakan wormhole untuk menuju ke dataran tengah. Mendengar satu kata yang aneh Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan wormhole. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika melihat Xiaoyan yang kebingungan. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa wormhole adalah hal yang aneh yang berada di dataran tengah. Hal tersebut dibuat oleh elit Dozong menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa jarak dari Black Corner Region ke dataran tengah akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Dozong untuk menempuhnya, namun jika seseorang menggunakan wormhole maka ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Meskipun begitu pembuatan ini dapat dikatakan cukup sulit terlebih harus sering diperbaiki. Selain itu kekuatan orang yang memperbaikinya harus setidaknya di kelas Dozong. Dan hal itulah yang membuat wormhole jarang berada di wilayah manapun selain seperti di dataran tengah. Xiaoyan sekali lagi tercengang menyadari lubang cacing yang membutuhkan seorang elit di tingkat dojong untuk menjadi tukang bengkel. Xiaoyan menggelengkan kepala menyadari bahwa dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru. Pada saat ini tampaknya Xiaoyan mengalami semacam kebingungan seperti orang desa yang baru memasuki kota. Diceritakan bahwa Horizon City terletak di pegunungan yang disebut Tian King dan berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya dari Black Corner. Horizon City menjadi satu-satunya kota yang memiliki wormhole di dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, dan perkembangan kota Horizon City ini tidak ada duanya. Dalam perjalanannya Xiaoyan mendapatkan banyak informasi mengenai wormhole dan dataran tengah dari Xinlan. Dataran tengah merupakan benua yang ukurannya sangatlah luas dan oleh karena itu sebagian besar kota memiliki wormhole di dalamnya. Mereka menggunakan wormhole untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bepergian. Pembangunan wormhole ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari suatu kota. Oleh karena itu jika leluhur yang membangun wormhole memiliki klan tertentu, maka wormhole itu juga akan dimiliki oleh satu klan tertentu. Jelas dengan memiliki yang namanya wormhole akan menimbulkan kekayaan bagi klan tertentu yang memilikinya. Setelah mendengar penjelasan Xinlan, Xiaoyan pun bertanya praktisi kuat manakah di dataran tengah yang memiliki wormhole tersebut. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa fraksi-fraksi di dataran tengah semuanya menjadi beberapa bagian. Xinlan hanya mengetahui beberapa vaksin manusia dan tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Di dataran tengah fraksi-fraksi manusia dapat dibagi menjadi beberapa hal. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 4 pavilion. Menyadari hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya yang dimaksud dengan 1 menara ini merujuk kepada Pil Tower. Xinlan segera berkata bahwa hal itu memang benar dan ia lanjut menjelaskan hal lainnya. Xinlan berkata bahwa yang dimaksud dengan 1 aula itu mengacu kepada Hall of Soul. Mendengar nama yang baru saja disebutkan emosi Xiaoyan seketika melonjak dengan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya. Xinlan jelas mengetahui permasalahan Xiaoyan dengan Hall of Soul dari perbincangan mereka dengan tetua Suqian. Setelah itu Xinlan lanjut berkata bahwa keberadaan Hall of Soul sangatlah misterius di Central Place. Orang-orang biasa akan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anggota dari Hall of Soul. Meskipun sulit untuk ditemukan, Hall of Soul masih dapat diberi peringkat yang bersampingan dengan Pil Tower. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa betapa menakutkannya kekuatan yang tersembunyi dari Hall of Soul. Xinlan lanjut bercerita bahwa dengan kekuatan Hall of Soul, bahkan Pil Tower tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengannya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam kemudian mengangguk dan menarik nafas dalam menekan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah itu Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana mengenai 2 sekte 3 lembah dan 4 pavilion kepada Xinlan. Xinlan pun segera berkata bahwa kedua sekte itu terbagi antara sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Mereka memiliki banyak para ahli yang ada di dalam sektenya. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pil Tower ataupun Hall of Soul, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. Sementara itu yang dimaksud 3 lembah terbagi antara lembah Sungai Arsi, lembah Suara dan lembah Api Pembakaran atau Demon Flame Valley.
Seketika Xiaoyang terkejut karena menyadari nama yang agak familiar disebutkan oleh Xinlan. Faksi yang diketahui Xiaoyan memiliki api surgawi dan teknik rahasia yakni 3 perubahan misterius api langit. Xiaolian pun berpikir jika ia memiliki kesempatan maka ia ingin menuju ke Demon Flame Valley untuk mencari 2 perubahan api misterius yang tersisa. Yang ternyata masih ada Demon Flame Valley di dataran tengah juga. Jika Xiaoyan mendapatkan semuanya maka kekuatannya akan sangat meningkat sekali lagi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ia tidak terkalahkan di kelas Do Huang hanya dengan menggunakan perubahan pertama. Dari 3 perubahan misterius api surgawi, jika Xiaoyan mendapatkan 2 perubahan lainnya kemungkinan dia akan mampu menghadapi seorang elit dojong secara langsung bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Setelah itu Xinlan lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan 4 pavilion adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning dan pavilion petir angin. Karena posisi mereka di dataran tengah secara kebetulan berbentuk persegi, oleh karena itu ini disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat dengan versi lainnya, dan mereka dianggap sebagai vaksin teratas bahkan di antara vaksin kelas atas di dataran tengah. Xinlan lanjut menyarankan agar Xiaoyan tidak berurusan dengan vaksin-faksi yang ia sebut barusan. Setelah penjelasan Xinlan, Xiaoyan kembali menyadari ada satu nama yang familiar di telinganya. Wings Lightning Pavilion, sebuah nama yang akrab lainnya secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit aneh. Xiaoya ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 kilat yang ia latih merupakan teknik dari pavilion petir angin tersebut. Setelah itu Xinlan lanjut menjelaskan bahwa pengetahuannya mengenai vaksin non-manusia sangatlah terbatas. Namun hal yang bisa dipastikan bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari fraksi-fraksi mereka yang bahkan dapat bersaing dengan Hall of Soul. Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, yang terbaik adalah Xiaoyan memastikan bahwa tidak ada vaksin di belakangnya. Xiaoyan pun mengangguk. Kemudian tak lama mereka pun sampai di pegunungan Tian King. Singkat cerita mereka pun sampai kemudian saat hendak mendarat Xiaoyan dihampiri pria tua berjubah kuning. Si pria pun langsung berkata bahwa jangan bilang ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Horizon City. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota? Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini memang pertama kalinya mereka ke sini, dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada banyak aturan di kota Horizon City. Setelah perkataan Xiaoyan terjatuh, si pria pun seketika terkejut menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya merupakan seorang ahli di tingkat Do Huang. Terlebih si pria menyadari bahwa ada beberapa aurat kuat lain di belakangnya. Terlebih dengan wanita yang berpakaian putih di depannya, si pria sama-sama menyadari bahwa kekuatan si wanita berpakaian putih memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Si pria berkata lanjut, kekuatan si wanita ini benar-benar menakutkan dan hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatnya merasa seperti itu. Si pria pun bertanya-tanya apakah motif orang-orang yang begitu kuat datang ke kota Horizon. Setelah itu si pria pun menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Mereka telah menyiapkan tempat khusus untuk memarkirkan binatang terbang yang dibangun klan Luo untuk para pendatang. Mendengar perkataan si pria, Xinlan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa klan Luo merupakan klan yang paling lama ada di kota Horizon. Selain itu, klan mereka memiliki wormhole dan juga ada leluhur dalam klan Luo yang kekuatannya berada di tingkat sekitar bintang 5 dojong. Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan kemudian tatapannya melihat pria tua kuning dan mempelajari kekuatannya. Sekitar bintang 2 doang. Setelah itu Xiaoyan pun berterima kasih karena si pria telah memberitahu mereka, kemudian bertanya di manakah letak wormhole di kota Horizon City berada. Si pria menjawab bahwa mereka datang saat yang tidak tepat. Sekarang wormhole sedang tutup, karena sedang ada pemeliharaan selama beberapa hari dan butuh untuk sementara waktu. Dia lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan wormhole akan beroperasi dalam beberapa hari setelah perbaikan. Xiaoyan sedikit kecewa. Kemudian bertanya berapa lamakah perbaikan akan selesai. Si pria segera berkata bahwa ia tidak terlalu yakin mengingat belum ditemukan inti permasalahan yang terjadi pada wormhole tersebut. Jika mereka memang benar-benar ingin melewati wormhole maka mereka harus menunggu dan dapat tinggal beberapa hari di kota. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk kemudian berterima kasih dan memutuskan untuk pergi ke kedalaman kota. Di tengah perjalanan dokter peri kecil berkata karena wormhole telah ditutup maka apakah yang harus mereka lakukan? Xiaoyan segera berkata bahwa untuk saat ini mereka akan beristirahat di kota untuk 1 malam, dan menunggu melihat apakah ada berita mengenai worm keesokan harinya.
Jika masih belum ada berita, maka mereka akan menuju ke pusat kota untuk melihat permasalahan. Mendengar perkataan Sioyan, mereka pun mengangguk kemudian memutuskan untuk mencari penginapan di sekitaran kota. Dalam perjalanannya mereka mendapatkan informasi persis seperti apa yang dijelaskan oleh pria tua berjubah kuning tadi. Saat ini wormhole di dalam kota Horizon telah ditutup, terlebih sepertinya masalah kali ini benar-benar sangatlah besar. Bahkan leluhur Klan Luo merupakan bintang 5 Dojong tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu ia hanya bisa mengundang elit Dojong lain untuk membantunya, namun permasalahannya adalah bahwa elit Dojong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di Horizon City. Menyadari hal itu, Sioyan berpikir sepertinya besok mereka harus benar-benar melihat permasalahan wormhole di pusat kota. Nah guys, itu saja untuk episode ini, yang dimana Sioyan telah pergi dari Black Corner menuju dataran tengah. Namun karena menuju dataran tengah itu sangat jauh, Xinlan mengatakan untuk memakai wormhole, yaitu seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Intinya menggunakan wormhole akan dengan cepat menuju dataran tengah, yang akhirnya Sioyan pun menuju Horizon City, di mana wormhole berada. Namun sayang sekarang wormhole yang ada di Horizon City sedang rusak, yang membuat Sioyan pun harus tinggal lebih dahulu di Horizon City menunggu selesai diperbaiki.